Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qabla tubda hayya nabda dirasatan bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas terkait amil nawasikh. Amil nawasikh yang meliputi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan donna wa akhwatuha. Jika kana dan saudaranya itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Bahasa Arabnya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Misalnya, Muhammadun Rasulun. Kemasukan kana menjadi kanallahu rasulan. Kemudian kalau kemasukan inna dan saudaranya, inna Muhammadan rasulun. Kalau kemasukan dona dan saudaranya, donantu Muhammadan rasul. Jadi ketika mubtada khobar itu kita ketahui bahwa berdua itu i'rabnya marfu, mubtada itu dibaca rofa dan khobarnya juga dibaca rofa. Namun ketika kemasukan kana dan saudaranya itu nanti i'rabnya berubah. Ketika kemasukan inna pun juga menjadi tansibul isma wa tarfaul khobar. Kalau donna tansibul isma wa tansibul khobar. Perubahannya itu disebabkan dikarenakan ada amil nawasikh. Amil yang menyebabkan mubtada khobar itu berubah. Dari segi apanya? Dari segi i'rabnya. Itu yang kemarin sempat kita bahas, ya. Nah, hari ini kita mulai masuk ke tabe. Ya, tabe. Tabe ini dia itu status kalimat yang mana dia harus mengikuti matbu. Matbu itu yang diikuti. Ya, misalnya di sini kan ada 4, ada atof, taukid, pada kita kembali ke atas dulu ya. Kan gini, isim-isim yang wajib dibaca rofa itu kan ada 7 ya. Yang pertama kita sudah membahas fa'il. Sahih? Sahih. Yang kedua adalah naibul fa'il. Dia wajib rofa ya. Rofa. Ketiga mubtada, khobar, kemudian isimnya kana, dia rofa. Khobarnya inna pun juga rofa. Kemudian tawabe. Lah ini yang tawabe. Kita mulai masuk ke tawabe. Tawabe ini beberapa status kalimat yang mana dia harus mengikuti kalimat sebelumnya. Ada yang dari segi i'rabnya saja, ada yang dari segi mufradnya, jamaknya. Kita akan mulai bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke naat ini, kata sifat. Anak tuh kata sifat. Ya. Kita masuk ke kitabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina barakatihi fit daraini amin ya rabbal alamin. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tankirihi. Na'at, kalau dari segi terjemah ya, na'at itu adalah lafat atau status yang mengikuti yang diikuti atau yang disifati. Dari segi apa? Dari segi i'rabnya, baik rofa, nasab, dan jer, kemudian ma'rifat nakirohnya, dan ada juga mufratasnya, jamaknya, dan mudzakkar atau muannasnya. Oke. Sebelum masuk ke situ, saya akan jelaskan pada satu contoh terlebih dahulu. Ja'a rajulun alimun. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu terjemahnya ja'a rajulun alimun?
Ada yang tahu? Ja'a rajulun alimun. Laki-laki yang berilmu telah datang. Laki-laki yang berilmu telah datang. Sahih. Di sini naatnya mana, Ukhti? Naatnya alimun. Alimun. Ya, sahih. Bentar. Saya rubah dulu tulisannya. Jadi ini disebut naat. Naat tadi itu apa? Kata sifat. Cuman permasalahannya atau kaidahnya ya, naat itu harus mengikuti man'utnya. Man'ut itu sesuatu yang disifati. Misalnya buku yang baru. Buku itu disebut man'ut, baru disebut naat. Oke. Nah, man'utnya di sini mana? Rojulun. Man'ut. Oke. Ja'a rojulun alimun. Telah datang laki-laki yang alim. Man'ud disebut rojulun. Alimun. Man'ud disebut rojul. Rojulun disebut man'ud. Alimun disebut naat. Ya. Naat itu kata sifat. Man'ud itu yang disifati. Ya. Atau naat itu sifat. Man'ud itu mausuf. Atau yang disifati. Baik. Sebelum saya melanjutkan terkait kaidahnya, teman-teman ada ditanyakan terkait contoh dari ja'a rajulun alimun, barangkali ada yang belum paham, tafadhol. Akhi Imran, indaka soal ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan terkait kaidah sifat mausuf. Sa'as al-Ustaz. Ayo tafadholi. Jadi di kalimat ja'a rajulun alimun belum ada apa tuh? Maf'ulun bihnya ya Ustaz. Belum Perlu ada diketahui objeknya ya Ukhti Ustaz. Perlu diketahui Ukhti Fatimah, tidak semua kata kerja itu butuh objek. Oh iya. Maaf Ustaz. Nah, kalau mau Ustaz ingatkan, dalam istilah terkait objek dan ada objek dan tidak ada objeknya, itu ada istilah lazim sama muta'addi. Pernah dengar? Pernah Ustaz. Nah, lazim itu kata kerja yang tidak butuh objek. Seperti datang, berdiri, bangun. Kalau muta'addi itu butuh objek. Seperti mendengar. Saya mendengar berita. Nah, itu baru berita itu objek. Nah, ja'a ini termasuk kalimat fi'il yang lazim. Nah, tapi ini tidak merujuk ke situ ya, Uti Fatimah. Kita fokusnya ke na'at man'ut. Nah Ustaz. Tapi terkait penjelasan saya tadi, mungkin bisa flashback dan bisa dipahami. Insyaallah fahimna Ustaz. Ayo, tayyib. Yang lain? Ada yang tanyakan teman-teman sebelum saya lanjutkan kaidah berikutnya? Mic saya nggak bisa dibuka, Ustaz. Oh, coba saya buka dari sini. Bisa nggak ya? Mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan di chat, kolom chat mungkin. Tayyib, nggak ada pertanyaan? Ukti Unaisah, Ukti Sari, Indakum, Kuna As-Su'al. Ada pertanyaan? Tidak Ustaz. Nah, tayyib. Saya lanjutkan lagi kalau tidak ada. Oke. Kita ketahui bahwa naat itu harus mengikuti man'ut. Mengikuti apanya? Dari segi apanya ya diikuti? Yang pertama adalah dari segi i'rabnya. Teman-teman, yang pertama dari segi i'rabnya.
Jika man'utnya itu, ini i'rabnya apa teman-teman? Rafa. Rajulun itu i'rabnya apa? Rafa. Jika man'utnya itu rafa, maka naatnya harus rafa. Makanya di sini rajulun, di sini juga alimun. Nggak boleh rajulun aliman, nggak boleh. Ja'a rajulun aliman, nggak bisa. Misalnya rajulin, ya alimin. Misalnya rajulan, ya aliman. Kaifa fahum? Fahimtum? Naam. Misalnya istaraitu sayyaratan, saya membeli mobil. Berhubung di sini man'utnya itu nasab, maka naatnya harus nasab. Mafhum? Mafhum. Kaifa? Mafhum. Tayyib. Yang kedua adalah yang kedua dari segi tadhkir wa ta'nis. Jika man'utnya mudakar, naatnya mudakar. Jika man'utnya mu'annas, maka naatnya mu'annas. Contoh, ja'at mu'allimatun sholihatun. Mu'allimatun ini mudakar atau mu'annas, teman-teman? Mu'annas. Mu'annas. Jika man'utnya mu'annas, maka naatnya harus mu'annas. Nggak boleh ja'at mu'allimatun sholihun, nggak bisa, teman-teman. Al-ibaru al-khati'ah. Jadi ungkapannya salah ketika mengucapkan ja'at mu'allimatun sholihun. Khati'ah. Misalnya lagi dibalik, misalnya ja'a mu'allimun sholihun. Gitu. Mafhum? Ada yang Mafhum, ditanyakan? Ustaz. Nah, tayyib. Kemudian yang ketiga, diikuti dari siapa? Mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Jika man'utnya itu berbentuk mufrad, tasniyah, atau jamak, maka naatnya juga harus menyesuaikan. Contoh, ja'a al-mu'allimu al-mahiru. Al-mu'allim itu mufrad, tasniyah, atau jamak, teman-teman? Fraud. Mufrad. Maka naatnya harus mufrad. Al-mu'allimani di sini mufrad, tasniyah, atau jamak? Tasniyah. Tasniyah. Maka naatnya juga harus tasniyah. Nggak boleh ja'a al-mu'allimani al-mahiru. Nggak bisa. Jadi harus tabi'un lil matbu'. Harus mengikuti matbu' yang diikuti. Kalau berupa tasniyah, ya naatnya berupa tasniyah. Baik. Misalnya lagi berupa jamak al-mu'allimuna mahiruna. Nggak boleh al-mu'allimuna mahiro, ini nggak bisa. Kecuali kalau al-mu'allimina mahirina. Itu boleh. Jadi menyesuaikan jamak dan juga i'rabnya juga. Kalau dari segi mufrad, tasniyah, jamaknya itu. Semuanya. Jika rofa ya rofa, jika tasniyah ya tasniyah, jika mudakar ya mudakar. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya yang mana nggak boleh dibedakan antara naat dan man'ut, nggak boleh dibedakan. Jadi, sebelum melanjutkan ke nomor 4, teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol. Mafi soal, nggak ada pertanyaan? Ukhti Unaisa, Ukhti Fatimah, Ukhti Sari, Akhi Imran, indakum as-soal. Mafi soal, Ustaz. Mafi soal, toyib. Kemudian yang keempat adalah dari segi ma'rifat nakirohnya. Teman-teman ada yang tahu terkait ma'rifat? Tahu, Ustaz. Toyib. Ma'rifat itu apa, Ukhti Fatimah? Sudah diketahui orang Sudah atau diketahui barangnya. orang atau barangnya boleh. Kalau nakiroh? Masih umum Masih artinya. umum, sahih. Baik. Salah satu dari ma'rifat dan nakiroh, ciri-ciri ma'rifat itu salah satunya ya nama orang. Nah, contoh Zaidun, Ahmadu, Fatimah, itu namanya ma'rifat. Kemudian kalau nakiroh itu kalimat isim yang nggak ada alnya. Diawali oleh al, sahih, Imran. Jadi misalnya ja'a ar-rajulu al-alimu. Al-alimu di sini merupakan
Naat man'utnya ar-rajulu. Enggak boleh al-rajulu alimun. Ja'a ar-rajulu alimun, tidak boleh, teman-teman. Ketika man'utnya itu ada alnya, maka naatnya juga ada alnya. Tayyib. Misalnya ja'a rajulun alimun, enggak boleh ja'a rajulun al-alimun, enggak boleh. Tayyib. Nah, ma'rifat, kalimat yang berkategori ma'rifat itu ada banyak, teman-teman, ya. Yang pertama, isim domir. Sebagaimana yang kita ketahui, huwa humahum, hiya humahunna, huwa humahum, dan lain sebagainya, itu namanya ma'rifat. Dia terkategori isim ma'rifat. Isim isyarah, hada, hadi, dzalika, tilka, sampai seterusnya itu, teman-teman bisa cross-check isim isyarah itu apa saja. Isim mausul juga seperti alladzi, alladani, alladina. Kemudian isim alam, nama orang, seperti Muhammadun, Zaidun, Aliyun. Kemudian isim yang ada alnya, al-baitu, al-masjidu, al-qalamu, al-maktabu. Kemudian idhofah ilama sabaqa dzikruhu. Kalimat isim yang disandarkan pada kalimat di atas. Maksudnya disandarkan itu nanti menjadi susunan idhofah. Namun kita belum bahas susunan idhofah ya teman-teman. Kita baru mulai membahas susunan idhofah ketika sudah membahas bab terakhir tentang mansubatil asma. Nah, cuman sedikit informasi saja seperti qalamu Zaidin, penanya Zaid. Jadi qalamu ini disandarkan kepada Zaid. Nah, ini namanya susunan idhofah. Qalamu Zaidin. Kitabus sholati, ya. Disandarkan pada as-sholati yang mana ada al-nya. Nah, terkait susunan idhofah, kita bisa lebih bahas lebih dalam ketika masuk ke mahfudzatil asma atau isim-isim yang dibaca jar. Di situ diantaranya nanti disebutkan susunan idhofah. Baik. Baik, dari sini teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait naat man'ut? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan tanya. Afwan Ustadz, izin bertanya, Ya, eh, bisakah dibuatkan contoh naat man'ut yang pakai isim mausul? yang pakai isim mausul. Iya, Oke, oke, syukron Ustadz. afwan. Contoh misalnya. Oke, gini ukti, siapa tadi yang tanya? Disari, Ustadz. Oke, ukti Syari. Alladzi itu kan artinya orang yang, ya kan? Nah, manilladzi alqaimi, siapa orang yang berdiri? Kalau allati ya alqaimati. Mafhum? Jadi yang naatnya manil lagi, Ustadz. Man'utnya. Bukan alqaim. Naatnya itu. Alladzi
naatnya itu. Alladzi man'utnya. Misalnya alati, ya al-qaimati. Boleh Oh. terkadang juga berupa fi'il. Alladzi, tapi itu bukan naat istilahnya, tapi silah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, misalnya. Alladzina amanu. Ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tapi kalau bentuknya isim seperti ini, jadi menyesuaikan alladzi allati. Misalnya kalau isim domir ya, misalnya dia laki-laki yang soleh pergi ke masjid misalnya. Huwa as-solihu yakhruju. Huwa as-solihu, dia laki-laki yang soleh keluar. Baim, Mukhtisari? Naam, Ustaz. Baim. Nah, ada yang lain teman-teman? Tafadhol soal. Kalau nggak ada saya tanya. Akhi Imron. Coba saya tanya. Akhi Imron. Halo, Akhi Imron. Aina kunta? Oh iya, mic-nya mati. Ukhti Unaisa. Naam. Baik. Dari kalimat ja'a Muhammadun al-alimu sama ja'a Muhammadun alimun, ini dua-duanya benarkah? Atau ada yang salah? Atau yang benar? Yang mana? Terangkan. Yang benar yang atas. Oke, yang benar atas. Kalau Fatimah, yang benar mana? Nah, Ustaz. Dari ungkapan dua itu, ja'a Muhammadun al-alimu sama ja'a Muhammadun alimun, yang benar mana? Yang bawah, Ustaz. Ja'a Ya. Muhammadun alimun. Oke. Akhi Imran, yang benar mana? Yang atas atau yang bawah? Bisa ditulis di kolom komentar. Yang atas atau yang bawah? Oke. Tidak ada respon. Ukhtisari, yang benar mana? Atas atau bawah? Yang kedua, Ustaz, yang bawah. Yang kedua, oke. Ukhti Unaisa, bisa diterangkan pada Ukhti Fatimah sama Ukhti Syari. Karena yang benar, Ukhti Unaisa. Tafadhol Ukhti Unaisa. Karena kan Muhammad itu kan tadi dianggap ma'rifat, dianggap ma'rifat. Jadi dia kan Muhammad sama al-alimu itu kan susunan na'at man'ut. Sedangkan na'at man'ut itu harus sesuai dengan matutnya dari sisi ma'rifat nakironya. Tayyib. Sahih. Benar, Ukhti. Gitu, paham? Ukhti Fatimah sama Ukhti Syari. Belum. Nah, Siapa yang Ustaz, tadi? Belum. jangan lupa. Jelaskan ulang kali, Ustaz. Nggak tolong. Oke, tayyib. Jadi gini, kan makrifat itu kan ada berapa tadi? Kalimat yang disebut makrifat itu kan salah satunya adalah nama orang, ya kan? Oke, nama orang. Ya. Kan kaidahnya naat harus mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya makrifat, naatnya harus makrifat. Lah ini man'utnya makrifat, tapi naatnya nakiroh, ya salah.
Harusnya sama-sama ma'rifat. Gimana ma'rifatnya? Ditambah al. Loh, gini. Sama-sama ma'rifat. Mafhum? Tayyib. Ukti Fatimah, kaifa? Mafhum? Nah, Ustaz, tadi Ana lupa kalau Muhammad itu makrifah. Ustaz suaranya nggak kedengaran. Masih tidak kedengaran Ustaz suaranya. Tayyib, saya lanjutkan ya teman-teman. Oke, teka-teki berikutnya. Oke, nggak boleh lihat dulu teman-teman ya. Nggak boleh lihat dulu. Gimana ini caranya biar kita lihat? Saya dulu ya. Oke. Di sini ada ungkapan istaraitu al-kutuba al-jadidata. Saya membeli kitab-kitab yang baru. Coba Ukhti Sari. Ukhti Sari, aina kunti? Nah, Ustaz. Pernyataan itu benar atau salah? Jadi dah harusnya dah ada tak marbutonya. Oke, berarti salah ya. Iya. Oke, Ukhti Fatimah. Nah, Ustaz. Ungkapannya benar atau salah? Salah, Ustaz. Harusnya Salah. naatnya mengikuti man'utnya. Oke. Akhi Imron, salah atau benar? Silakan di kolom komentar. Tapi sini Unaisa, Ukhti Unaisa. Kita lihat benar atau salah. Akhi Imron, kaifa lijabah? Sa'antadirukum? Oke, tidak ada jawaban. Ukhti Unaisa, benar atau salah? Salah Ustaz. Salah, oke. Kenapa kok salah? Karena al-kutubah itu kan jamak taksir. Nah, jamak taksir itu dianggap mu'annas. Benar atau salah ini jadinya? Benar. Oke, benar. Coba diterangkan sama Uti Fatimah, Sari, dan Uti Akhi Imron. Gimana Uti Naisa? Kok benar itu gimana ceritanya? Iya. Tutup jadi jamak. Nggak fokus, Tad. 2 kali itu nggak fokus aku. Ayo. Jadi gimana Uti Naisa? Jadi al-kutubah itu kan jamak taksir. Nah, jamak taksir itu dianggap sebagai mu'annas. Sahih. Jamak taksir itu dihukumi mu'annas, teman-teman. Misalnya faslun, jamaknya apa? Usulun. Fusulun.
Nah, di sini kaidahlah likulli jam'in ghairi akilin. Likulli jam'in ghairi akilin. Setiap jamak yang ghairu akil, tidak berakal ya Ukhti Unaisa. Tidak berakal itu muannas, dihukumi muannas. Misalnya kelas-kelas yang indah. Al-fusulu al-jamilatu. Nah, jadi al-fusulu ini kan jamak taksir. Setiap jamak taksir dihukumi muannas. Dia itu seperti muannas. Ya. Makanya di sini untuk naatnya mufrad muannas. Tayyib. Fahim? Mafhum? Bisa dipahami? Ustaz. Bisa. Tayyib. Alhamdulillah. Tayyib. Ini tadi terkait naat man'ut sebelum masuk sebelum materi berikutnya saya ingin mencoba memberikan soal ya. Tapi saya ambil dari kitab lain. Kok nggak ada ya? Bacaan dulu ada. Mungkin di luar. Oh ya, sambil menunggu teman-teman ada yang tanyakan, tafadhali. Oh ini. Oke, Bang Dur, terlihat teman-teman? Nah, Terlihat? Ustaz. Tayyib. Dha' man'utan munasiban fil makan al-khali. Letakkan kata sifat yang sesuai pada tempat yang dikosongkan. Waskal akhiru. Waskal akhiru. Dan berikanlah harokat pada akhirannya. Coba saya beri waktu ya, teman-teman. Silahkan dikerjakan. Silakan dikasih kata sifat. Tentunya menyesuaikan dengan bahasa Arabnya ya.
Nah, silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan angkat tangan ya. Minimal 5 nomor ya. 5 nomor. Kalau sudah, silakan angkat tangannya. Taib, silakan Ukhti Unaisa. Ya, jawab 5 nomor, 5 nomor kan. Ya, Yuhibbun nasu al-khuluqu al-khuluqa al-adilah. yuhibbu an-nasu al-khuluqa al-adilah. Al-khuluqa. Al-khuluqa al-adilah. Kurang tepat. Masa al-khuluqa? Masa nama orang lah atau apa gitu yang ma'rifat? Oh. Muhammadan. Yuhibbu an An, Nabi. Anas. Ini aja. Apa namanya? Yuhibbun nasu al-amiro al-adilah. Oke, yuhibbu an-nasu al-amira al-adilah. Ini kok naatnya ini dulu ya. Maaf, ini dulu. Naatnya dulu. Boleh. Maaf, nggak jadi yang tadi, yang naatnya dulu. Saya screenshotkan Al-wal dulu ini. al-wal. Silakan dicari kosakatanya dulu. Kata sifatnya dicari terlebih dahulu. Pada situ terus disesuaikan dengan man'utnya ya.
Ustaz. Baik, Ukhti Unaisa, tafadhali. Yang nomor 1, al-waladus solihu Lengkap. yuhibbuhu abuhu. Yuhibbuhu abuhu. Tayyib. Nomor 2. Jaraitu fi maidanin wasi'in. Oke. Wasi'in. Nomor 3, aksir minal qiraati fil kutubil mufidati. Oke. Yadurus sadiku asayyi'u sahibahu. Ya, benar. Nomor 5. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Oke. Tayyib. Sahih. Tayyib, sahih li Ukhti Unaisa. Yang lain saya tunggu ya. Kosakatanya harus beda ya, teman-teman. Temanku. Ana udah siap, Ustaz. Yang sudah bisa raise hand. Fatimah sudah. 5 aja kan, Ustaz? 5 aja. Oke. Tayyib, tafadhal. Nomor 1, al-waladus saghiru yuhibbuhu abuhu. Sahih. Nomor 2, an-namra as-saniyah. La, Ustaz. Nomor 3, Ustaz. Oh, laisa namra as-saniyah. Nomor 3 apa? Aksir minal qiraati fil kutubil qadimi. Qadimati. Sahih. Ya. Nomor 4, Ustaz. Yadurru sadiqu al-jadidu sahibahu. Sahih. Nomor 6, Ustaz. La tashrabil ma al-harra. Terakhir, Ustaz, nomor 9. Lil jamali unuqin tawilin. Lil jamali unuqin atau unuqin, Ustaz? Nah, kira-kira apa? Oke, saya terangkan habis ini. Kira-kira unukun atau unukin? Seharusnya gimana? Ana nggak yakin, Ustaz. Oke. Unukin. Oke. Ini namanya susunan
khobar muqaddam mubtada muakhar. Pernah dengar? Enggak, Ustaz. Pernah Lama. dengar? Oke. Jadi mubtada khobar itu ada kalanya itu disebut, kalau khobarnya dibalik itu nanti disebut khobar muqaddam. Kan gini, ciri-cirinya gini. Tahu yang khobar ghairu mufrad yang berupa jar majrur? Misalnya ya bil fasli. Zaitun, atau gini aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum ini merupakan susunan mubtada khobar. Yang mana khobarnya itu berupa apa, teman-teman? Khobarnya berupa apa? Isim. Ya, Jar majrur. isim, enggak, jar majrur. Dia itu ghairu mufrad, berupa jar majrur. Alaikum. Ya. Benar kan? Sahih. Ketika dibalik itu nanti disebut khobar muqaddam mubtada muakhar. Alaikum assalamu. Nah, gini. Dia disebut khobar muqaddam mubtada muakhar. Nah, ini diperuntukkan hanya pada dorof atau jar majrur. Tayyib. Lah, kebetulan tadi itu kan lil jamali. Lil jamali ini linya kan huruf jar. Ya kan? 6, Ustaz. Berarti unukun atau unukin atau unukon? Menukun. Unukun, sahih. Nah, gini. Fahim? Unukun tawilun, sahih. Gimana Ukti Fatimah, mafhum? Jadi hanya dibalik saja. Khabar muqaddam mubtada muakhar itu hanya pembalikan susunan di khabar ghair mufradnya. Yep. Tayyib, mana tadi? Baik, kurang satu ya. Yang satu apa? Udah 5, Ustaz. Oh, udah 5. Tayyib. Saya tanya. Oke, saya tanya. Ini la ini huruf la nahi kan? Dia itu masuk amil jawazim kan? Seharusnya kan la tasrob. Jangan minum. Nah. Kenapa kok bi? Kenapa kok kasroh? Karena kalau dia sukun, dia nggak bisa nyambung ke ayat ke kata setelahnya. Jadi biar bisa Boleh. nyambung kasroh. Itu secara logisnya. Kalau secara kaidahnya gimana? Bukti Anissa? Unaisa bisa diterangkan? Gimana ya? Belum? Bingung gitu. Oke, Tayyib. Apa namanya? Oke, jadi saya aja. Jadi kalau ada iltiqo usakinain, ada dua sukun yang berkumpul. Ya, maka sukun yang pertama itu di kasroh. Sama dengan qad qamatis shalah. Hasilnya kan qad qamat as-sholatu. Berhubung ada dua iltiqo usakinain, bertemunya dua sukun, maka sukun yang pertama diringankan dengan di kasroh. Oke, ini berlaku semuanya ini ya, berlaku semuanya. Tayyib. Gitu. Mafhum? Mafhum. Nah, tayyib. Tayyib, alhamdulillah. Lianna waqtana qad intaha ya nahtadim dirasatana bi qiraatil hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin wa iyyakum jazakum.